Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wassalamuhu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Sampai di nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, ini masih ikhlas, masih menjelaskan tentang ikhlas. Betapa sulitnya ikhlas itu ya. Sampai di dalam Quran itu surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ini gandengannya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Gandengannya al-ikhlasu wa mutaba'atir rasul. Saudara, jangan membayangkan ibadah itu, menyembah Allah itu hanya melalui zikir, hanya melalui salat, hanya melalui ngaji Al-Quran ya. Jadi jangan membayangkan ibadah itu hanya itu, tapi ibadah itu setiap perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini syaratnya ikhlas dan mutaba'atur rasul. Ikhlas itu 5%. Saya kemarin sudah menjelaskan tentang apa ikhlas itu ya. Yang saya sebutkan kemarin seperti ini. Ada beberapa yang saya sebutkan. Istiwa usiri wal alaniyah, istiwa al madhi wal dhammi. Sama kita beribadah di tempat yang ramai atau di tempat yang tidak ada orang sama sekali. Hati kita sama dipuji ataupun dicaci. Ada lagi taqlilut tawaqqu'at ad-dunyawiyah, taqlilut tawaqqu'at ad-dunyawiyah, mempersedikit kebutuhan terhadap dunia. Ini termasuk ikhlas. Mempersedikit kebutuhan terhadap dunia. Itu salah satu tandanya. Kita bisa mengukur kita sendiri. Kita apakah merasa cukup dengan yang ada? Apakah kita merasa cukup dengan 3 baju? Apakah kita merasa cukup dengan 4 baju atau 2 baju? Atau apakah kita merasa kurang dengan baju yang sudah punya 10, dengan jilbab 10, apakah kita merasa kurang? Itu salah satu tandanya itu. Ada lagi tandanya ikhlas itu taqdimul ibadati anil adati, mendahulukan ibadah dari tengkah. Ini sangat-sangat penting sekali. Contohnya apa? Jadi yang lebih ditampakkan tengkah itu dari ibadah. Orang yang molot misalnya ya, orang yang molot itu. Orang yang molot ini banyak dipaksakan diri. Jadi muntah molot dalam waktu 1 tahun itu akaton dusah misalnya. Atau amolot itu terosogiyah misalnya. Atau amolot itu teroi koca asogi, teroi koca sukses dagang umpamanya. Ini harap hati-hati.
Karena orang tak ikhlas itu ancamannya itu maksimalnya naudzubillah syirik ancamannya. Paling besarnya itu syirik. Paling kecilnya itu dosa. Paling kecilnya sekali tak oleh kejaran. Tak oleh kejaran dosa syirik. Itu anunya. Risikonya. Ngecol merconting perkawinan misalnya. Itu kanggo kenapa kira mari? Sehat tanya. Kebagian con mercon ini. Tuh. Terus tak entar takziah polana tidak si tambiah. Itu termasuk ciri tak ikhlas ya. Polan tidak si tambiah, tandi si tambiah, tandi yang cet tandi ongku, tak ikhlas. Tak antar lelabat. Yang cang perkawinan tak entar, polan tadi kelab anyar, misalnya. Coba kita dikembangkan ini, ciri-cirinya orang tak ikhlas ini dan contohnya itu coba dikembangkan sendiri. Dikembangkan. Terus ini lagi. Saya tawassul ya, tawassul. Tawassul itu at-taqarrub. At-taqarrub kepada Allah dengan menggunakan perantara. Nomor satu, tawassul itu ada dua. Kalau kita lihat di buku-buku, ada tawassul al-masyru', ada tawassul al-mukhtalaf yang diperselisihkan. Tawassul al-masyru' yang di apa ini? Tawassul al-masyru' yang di apa? Ya, seperti perintah Allah, ada al-mamnu'. Ada yang membagi al-masyru' dan al-mukhtalaf. Al-mukhtalaf. Al-masyru' tawassul yang disyariatkan, ada yang tawassul al-mamnu', ada tawassul yang mukhtalaf. Ada yang bagi dua. Bagi dua, satu, dua. Satu ini setegas. Setegas. Ini saya tak pada tegas ya. Seperti apa contohnya tawassul al-masyru' itu? Yang pertama contohnya tawassul al-masyru' ini. Ini bagian dari ikhlas juga. Bertawassul dengan sifat dan asma Allah. Itu disyariatkan. Misalnya begini. Allahumma ya Allah as'aluka birahmatikah antaghfirli. Dengan rahmatmu ya Allah, ini tawassul. Dengan rahmatmu itu alat tawassulnya. Allahumma ya Allah as'alukah, tenggolanya anda keajunan ya Allah, birahmatika sebab rahmatmu, atau bisifatikal azimah, misalnya dengan sifat-sifatmu yang agung, antaghfirli, mudah-mudahan engkau mengampuni saya. Satu. Ini adalah masyru'. Yang kedua, al-masyru' bil a'malis shalihah. Misalnya maca Fatihah, as-sedekah. Dengan sedekah, dengan maca Fatihah, dengan kelakuan bagus, jadi dengan kelakuan dengan pekerjaan yang baik, dengan zikir yang disyariatkan. Nah, kita baca Fatihah. Dengan Fatihah ini mudah-mudahan saya diampuni dosa. Saya membaca Yasin, mudah-mudahan dengan baca Yasin ini mudah-mudahan saya diampuni dosa. Dengan sedekah ini mudah-mudahan saya ini iparengin jauh dari setiap musibah. Itu yang masyru'. Atau yang ketiga contohnya al-masyru' ini, atau at-tawassul bidu'a is-salih al-hayy. Minta doa ke orang si soleh si odi, benih kasih mate.
minta tolong adoaki ka orang si Odi si mate si Odi minta tolong adoa ka orang soleh si Odi yang doa panjenengan karena kita orang datang haji itu dianggap soleh karena baru datang dari haji tu sana ada minta doa mereka itu tuh tawassul. Nah, yang mukhtalaf ini misalnya bertawassul dengan orang. Misalnya ya. Bijahi Sayyidina Muhammad, bijahi Nabi Sayyidina Muhammad atau bijahi Abdul Qadir Jailani. Itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena kun Allah yang ditawassuli itu. Walaupun Nabi Muhammad ada yang melarang. Jadi Allahumma ya Allah bijahi nabiyyika Muhammadin misalnya antau firoli. Itu ada ulama yang melarang. Nah, daripada diperselisihkan kalau saya mengikuti yang masyru' yang tidak diperselisihkan. Jadi itu yang tegas muttafaq alaih, tawassul yang jelas disepakati boleh, disyariatkan tadi itu. Wasilah dengan apa? Dengan asma wa sifatillah, wasilah dengan apa? Wasilah dengan perbuatan baik. Seperti misalnya cerita di dalam orang yang terjebak dalam gua itu di Riyadhus Shalihin, atau wasilah dengan minta doa kepada orang soleh yang hidup, bukan kepada yang mati. Ya Allah yang mati, siapa misalnya? Sayyid siapa yang mati? Minta aki urang pangeran. Tidak. Yang diperselisihkan atau bahkan ada yang melarang bertawassul kepada orang walaupun orang itu nabi atau rasul. Ada doa lagi, ini juga berpotensi walaupun termasuk diperselisihkan juga. Termasuk diperselisihkan, remang-remang artinya. Misalnya doa itu, Allahumma sholli ala ya Rasulullah khudh biyadi, itu ya. Qad daqat hailati adrikni ya Rasulullah. Itu mintakan Nabi Muhammad itu. Qad daqat hailati, aku sudah sempit kehidupan ini. Adrikni, jangan aku tinggalkan ya Rasulullah. Misalnya. Ini al-mukhtalaf, diperselisihkan. Walaupun kepada Rasulullah. Terus contoh yang kedua lagi, banyak kita baca. Ibadallah, rijalallah, awisuna li ajillah. Wahai wali-wali Allah, ibadallah, bantulah kami. Itu juga mukhtalaf. Terus ya memang singarang itu bener yang gini, iya bener yang gini. Orang-orang besar juga, makanya diperselisihkan karena ada orang yang menggunakan itu. Tetapi kalau mau yang bersih, ya itu tadi yang masyru' itu, yang jelas-jelas disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu tadi. Nah, ini artinya memang kita ini kotu-kotu mukles, cara yang betul itu mukles. Pote mukles gitu betul. Mukles itu ya murni ongko, murni ke Allah, tidak terkait dengan siapa.
Dan dalam hadis arba'in itu mana manahaitukum bihi fajtanibuhu wa ma amartukum bihi gimana itu? Nahaitukum fajtanibu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang dilarang tak usah lakoni, dan apa yang diperintahkan lakoni mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Nah, saya berulang kali ini mengatakan seperti doa dan zikir. Doa dan zikir yang tidak diperintahkan, walaupun itu tidak berdosa dan walaupun itu dianggap tidak salah, tidak keliru, kita lebih banyak mengamalkan itu daripada mengamalkan yang jelas diperintahkan. Yang diperintahkan itu apa? Yang diperintahkan itu yang jelas-jelas dari Rasulullah. Yang tidak jelas dari Rasulullah itu tanda tanya. Doa zikir yang jelas dari Rasulullah pasti benar. Ini rumusnya. Doa zikir yang bukan dari Rasulullah belum pasti benar, belum pasti salah. Gitu. Apalagi doa yang dari Rasulullah itu banyak, muni atau zikir itu banyak. Kita tak kelar tak? Akan mengerjakan yang diperintahkan saja itu tak kelar, kok masih mengerjakan yang tidak diperintahkan? Yang diperintahkan saja itu terlalu banyak tidak mampu, kok masih mengerjakan yang tidak diperintahkan? Itu kan secara logika dan secara agama itu tidak masuk. Tidak masuk. Apalagi nyoan maaf saya ya. Ada zikir tuh yang sering dibaca oleh sampean. Nah ya Ghaffar. Coba baca coba. Gimana itu? Sa'altuka ya Ghaffar. Iya. Iya. Itu benih dari Rasulullah itu. Kok itu yang diutamakan mak benih jelas-jelas diperintahkan. Hanya ada satu sholawat yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu sholawat yang dibaca di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang paling lengkap. Paling sedikitnya salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sempurna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Itu. Lainnya itu bukan dari Rasulullah. Ini rumusnya, yang dari Rasulullah pasti benar, yang bukan dari Rasulullah tidak pasti benar dan tidak pasti salah. Itu rumus. Sampai coba tanya ke siapa saja tentang hal ini. Ini makanya ini kutu ikhlas, betul-betul ikhlas kita itu. Saya bukan melarang lain-lain sebagainya. Cuma saya hanya mengomentari banyak hal di sekitar kita itu. Banyak hal. Kenapa kok sholawat itu yang menjadi tren, yang menjadi trademark, kok bukan sholawat yang memang diperintahkan oleh Rasulullah? Rasulullah saja waktu ditanya oleh sahabat, kan begini, barang siapa yang baca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, barang siapa yang baca satu sholawat kepadaku, maka Allah akan membalas 10. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Dari mana cara nak salawat ke panjenengan ya Rasulullah? Itu Rasulullah kenang kan? Hanya diam Rasulullah masih. Belum tahu. Lalu setelah itu Rasulullah mengatakan, "Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid." Itu. Lah kok kita ini ngarang? Dan itu dijadikan sebagai kompolan.
Mata kumpulan salawat Ibrahimnya saja, mak kumpulan salawat lain. Itu pertanyaan saya itu. Mohon dicatat, saya tidak melarang. Saya juga tidak menyuruh. Karena ilmu saya cek sekolah ini. Pemahaman saya seperti itu, sebatas itu pemahaman saya. Doa pagi ini coba teku itu. Yang saya catatkan itu yang dari Rasulullah. Azkarus sabah wal masa minas sunnah. Zikir-zikir pagi dan sore yang dari sunnah Rasulullah. Misalnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Walaupun kita tidak baca semua, aku minta lindung, aku berlindung ya Allah. Bikalimatillahi, nah ini termasuk apa? Bikalimatillahi ini termasuk wasilah. Min syarri ma khalaq, dari bismillahilladzi la yadurru, mudah-mudahan tidak ada yang membahayakan kepada kami, baik yang di langit maupun di bumi. Itu dengan nama Allah, mudah-mudahan tidak bisa membahayakan kepada kami apapun yang ada di langit dan ada di bumi. Itu doa pagi. Ada lagi yang gini, seperti misalnya ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Nah, itu juga wasilah. Birahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang hidup dan zat yang mengurusi dan zat yang mengurusi makhluknya. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, kami minta tolong. Aslih li sya'ni, perbaikanlah keadaanku, kullahu semuanya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan diserahkan kepadaku ya Allah seluruh persoalan ini tarfata ain, walaupun sekejap mata. Itu Pak sudah luar biasa. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, aslih li sya'ni. Fokus keadaanku ya keadaan tenggula ya Allah. Keadaan ekonomi, keadaan istri, keadaan anak, keadaan yang tua saya compok, keadaan tenggula tibik si montuk. Kula wala takilni, jangan serahkan, jangan wakilkan kepadaku, wala takil ila nafsi tarfat ain. Persoalan-persoalan yang besar kecil dan sebagainya jangan dibrukkan kepada saya. Jangan ditumbangkan kepada saya. Tarfat ain, walaupun cuma sekejap mata. Ampun ya Allah. Tenggula cak beri keberadaan persoalan-persoalan ini walaupun hanya sekejap mata, seketeban. Ini doa dari Rasulullah. Doa wasilah dari Rasulullah. Kenapa mata anda kita agak itu? Mak palor nyare sebenarnya dari Rasulullah. Makanya An-Nuqayyah ini tak di wirid sini aneh, tidak ada di An-Nuqayyah ini. Wirid aneh-aneh ini sejak kapan? Sederhananya orang luar An-Nuqayyah itu masuk ke An-Nuqayyah. Jadi mantunya, jadi apanya, pasal ke wirid lain. Tuh. Kalau di An-Nuqayyah tidak mengajarkan seperti itu. Malah siapa namanya? Doanya sholat duha itu bukan apa namanya? Allahumma minad duha qaul baha. Doanya sholat duha itu Rabbi ufirli wa tub alayya innaka adat tawwabur rahim. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka adat tawwabur rahim. Karena doa itu doa aneh. Anehnya bagaimana? Coba contoh. Ya Allah berkah kami rezeki. Kalau rezeki itu haram, wa in kana haraman fatahiru. Surah pasoceh dari macaran itu. Sampai itu dijadikan guyonan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika ada di bumi keluar. Makanya banyak orang oleh tambang. Oleh tambang batu bara, oleh kenapa? Ini. Memang masalah agama itu bukan perasaan, tapi sanad. Tapi apa agama itu? Sanad. Dalil, bukan perasaan. Belum pun maca nikah, mun maca zikir nikah sebenarnya Rasulullah pas tenang. Ngunyan sampeyan gini kan. Itu. Tapi dalil, sanad, ada sanadnya. Ada
ada silsilah gurunya. Gurunya yang nyambung kepada Rasulullah. Itu. Terus ini adkin wujudaka fi ardil khumul. Kuburkan, tanam dirimu di bumi al-khumul. Al-khumul ini yang tidak terkenal. Kalau sampean mencari maknanya al-khumul ini banyak. Al-khumul itu ada syuhrah, tidak apa namanya, tidak mencari popularitas. Jadi artinya adfin wujudaka fi ardil khumul, jangan mencari popularitas. Jangan suka berlagak ngepop. Seperti apa suka ngepop itu? Flexing, selfie, kirim koreng. Fama nabata, maka tidak tumbuh, mimma labitfan la yatimmu natajuhu. Fama nabata, maka tidak, fama nabata maka tidak tumbuh, mimma lam yudfan, dari sesuatu yang tidak ditanam, la yatimmu natajuhu, maka tidak sempurna nataju hasilnya. Jadi begini, kalau orang itu jadi artinya begini, kita ini harus menguburkan diri kita ini jangan sampai terkenal. Ya, tanam. Jadi yang ditanam itu, kalau yang ditanam itu, kalau tidak ditanam, maksudnya kalau tidak ditanam, kalau tidak dikubur kita ini, maka tidak akan tumbuh, tidak akan berhasil. Misalnya begini, sampean punya biji jagung, itu mau tumbuh mau ditanam, kalau ditanam ke dalam tanah. Kalau tidak ditanam subhanallah, tumbuhnya tidak akan baik. Nah, ini artinya. Coba sampean ke bayi camba. Camba itu kan tidak ditanam kan. Kun beto atau kun beto buntok sekali. Tapi mau ditanam terus teki mekar gitu. Itu. Ini artinya. Jadi tutuplah diri kita ini, tanamlah diri kita ini, tanamlah kemasyhuran kita ini, ya, ke dalam tanah sedalam-dalamnya. Alengin kemasyhuran kita ini, jangan mencari popularitas. Maka kalau kita tidak menanam, maka tidak akan tumbuh. Kalau kita tidak akan menanam, tidak ditanam,
maka hasilnya tidak akan tumbuh baik. Ya, sama juga seperti itu. Jadi hasilnya ya kun kontro ya alam baik, kun kontro ya alam itu. Makanya di dalam hadis itu solihan itu fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka niat kita itu kita akan memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya. Kalau niat hijrah ke Madinah itu memang karena ikut Rasulullah, ya dapat. Kalau ke Madinah itu kontrol nyari bini, ya oleh bini. Ya itu. Itu hijratu ila ma hajara ilaihi. Ini dipakai dalam setiap hari kita di sini. Misalnya dari duhur ke asar. Dari duhur ke asar ini sampean ayo ngerokok. Ya cek banyakannya kanjana. Ayo ngerokok. Arah apa ah? Entar ada emah. Enjak lah jalanan. Nah itu kun lain jalanan. Tapi mon ayo ngerokok. Enjak nang dina api nyamanan. Mana nang jigar apa? Ngentos asar. Lah, nantos itu soleh ganjaran. Kalau misalnya pas cabut Gusti Allah pada saat ngantos dari duhur ngantos asar, dari asar ngantos maghrib, itu matinya husnul khotimah. Ngantos kun itu. Tapi niatnya itu namanya fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Niat kita ini apa yang kita peroleh sesuai dengan niat yang dipasang. Jadi kalau orang itu sering menampakkan zuhur syuhrati menampakkan keapaannya, kemasyhurannya, terkenalah, ingin ngepop dan sebagainya itu olehna kun oleh ngepop, kejarna tada. Barang siapa yang ingin sawabal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Quran itu man kana yuridul akhirata nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang pingin akhirat akan dikasih akhirat. Wa man kana yuridu, barang siapa yang ingin memperoleh popularitas di dunia, oleh popularitas di dunia saja. Omon-omon saja. Ayo rokok, damah, enggak, healing saja, healing saja, healing pakai high heel, ya healing pakai high heel, akhirnya jatuh go to hell, naudzubillah min dzalik. Healing by high heel, it's same to go to hell. Ya. Sama dengan diet is that. Diet itu kira orang terhormati ya dengan diet itu. Tapi niaten sampai mau diet, niaten. Niatin tidak remah, malah kuat ibadah. Hasil apa hasilnya? Kan orang punya terus si tak lembu aja. Punya orang terus si tak lembu. Kalau prinsip saya sebelum mengalangi kepada anak bini terutama, lempo koros tak soal. Tidak soal. Yang penting apa? Iya itu sehat. Ya. Saya monitor roten kalau ingin pencitraan terlalu lempos sih koni. Karena tak seimbang sudah. Tinggi 167, beraan kun tak ada pak sebidak. Ini kan tidak seimbang. Mestinya beratnya harus 67. Jadi mon tangkinya 170, beratnya harus 70.
Itu kan begitu kan? Itu se-ideal. Makanya orang yang ikut apa namanya Miss Universe itu betul-betul seperti itu. Jadi kalau tingginya 100, ya jangan minta berat 70. Jangan minta berat 90. Itu. Mestinya kalau saya beratnya ini berapa? Ya itu ukurannya sudah. Seperti itu. Jadi memang pingin apa namanya ini? Pingin syuhra ini banyak macam-macam. Dirinya sendiri. Lain ya, mempercantik diri dengan niat mempercantik diri karena supaya orang senang, dengan mempercantik diri supaya menjadi syuhrah. Si Artin, si anu genteng, itu lain. Kalau mempercantik diri kan ada unsur estetika. Misalnya, orang senang, lakinya sampean senang, bininya sampean senang. Timbang opul kipul tak soroi, bininya tak senang. Kan begitu. Sarong gulung ngak bental guling. Jalan mereka cukup teduk enak gini-gini curut akliya was nguap apa. Juga begitu, nek bini ya seperti itu. Malah senengin silake. Senengin silake, mun silake seneng, kan ini kan harmonis. Mun harmonis tak tokaran le kejaran kan begitu. Urutannya itu. Jadi makanan bengkok itu juga ya meratin, apa lipstik saya mun keluar si lipstik kun. Bedaan keluar. Tapi mun di dalam pakun kering. Ya, di lembeng kana kering. Sing keluar flexing. Ada steran misalnya, ada steran tekar motifah tak kenal en tekar. Kembangnya tekar tak kenal en. Iya. Daerah ngelanjut tekar begini misalnya itu. Tekar tak kenal yang di sini. Talina airin dalam kenal tekar misalnya. Bereng selajah. Pas kenapanya mana lengannya celeker kan sini misalnya. Itu diperhatikan itu. Pada silakat ini ya. Jadi diusahakan tekan nang lembung ko itu jangan telanjang dada bagian kayak laki pakai halal, pakai taan itu. Pas saya nang bengkoh misalnya tak kosan. Saya berusaha kun ngebawa sampean. Berusaha ya. Masuk gula jeding pakai kaos saya. Polar mau pasti kenal bener-bener kelenang sini di saya ini. Kelenang itu apa artinya? Rosok ngerantang, pedang, kan bener-bener kelenang. Nang ning nong. Iya. Jadi pakai bungkus satu Roma kecil itu keluar masuk kamar mandi saya pakai itu, pakai kaos, menjaga citra diri. Takut mekun bolan itu pas bini pas baci misalnya, tak senang, tak senang persoalan besar itu pas, persoalan besar. Tuh. Jadi menjaga citra diri. Nah, baik. Sampai di sini wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.